Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puji Ayu Lestari dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 26. Pada video kali ini saya akan membahas apa itu static routing. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep routing terlebih dahulu. Bisa dilihat teman-teman di sini sudah ada satu buah router dan dua buah PC. Di mana ini sudah terhubung menggunakan kabel ya, terhubung dengan router 0 ini. Selanjutnya kita akan menambahkan IP-nya. Misalkan di sini untuk PC1 IP-nya 10.10.10.10/24 dan untuk PC2 misalkan di sini 20.20.20.20/24. Lalu di sini kita juga akan menambahkan IP gateway-nya atau nanti akan dimasukkan ke routernya ya teman-teman. IP gateway yaitu 10.10.10.1 dan untuk FA01 20.20.20.1. Oke. Di sini kita akan memasukkan IP-nya terlebih dahulu. Kita buka PC1. Kita buka IP configuration. Lalu kita ketikkan 10.10.10.10 dan IP-nya 255.255.255.5.0. Lanjut untuk IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Lanjut kita akan memasukkan IP pada PC2. IP-nya yaitu 20.20.20.20 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Seperti itu teman-teman untuk konfigurasi IP. Lanjut kita akan membuka untuk routernya. Di sini kita akan mengaktifkan interface-nya ya teman-teman. Di sini kan interface FA00 dan interface FA01. Kita aktifkan dulu. Interface rank FA00 sampai 1 no shutdown. Oke, di sini sudah menyala. Oke, kabelnya sudah menyala ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan ini yang IP gateway-nya ini ya teman-teman. Kan di PC itu digunakan sebagai gateway, tapi di router itu dia IP milik router. Seperti itu ya teman-teman. Kita ketikkan kita ketikkan interface-nya terlebih dahulu yaitu interface FA00 IP ADD 10.10.10.1 dan subnet mask-nya dimasukkan. Oke, lanjut untuk interface FA01 IP-nya yaitu 20.20.20.1. Tambahkan subnet mask-nya. Oke, jadi ini untuk interface FA00 itu yang milik PC1 dan interface FA01 itu sambung di PC2 ya teman-teman. Dan setelah kita mengaktifkan interface-nya, kita masukkan IP gateway yang tadi.
yaitu untuk interface FA00 IP-nya 10.10.10.1 dan untuk interface FA01 IP-nya 20.20.20.1. Setelah itu kita akan cek, kita buka ke command prompt, buka PC1. Command prompt. Kita ketikkan ping 20.20.20 karena kita akan mencoba berkomunikasi dengan PC2 yaitu IP-nya 20.20.20, maka di sini kita ketikkan IP milik PC2 ya teman-teman. Awal-awal gagal. Nah, oke. Di sini jika sudah keluar seperti ini, maka artinya sudah berhasil untuk berkomunikasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk konsep routing itu kan di sini sudah ada router atau routing ya teman-teman. Jadi routing itu gunanya untuk menghubungkan network yang berbeda. Untuk konsep routing sendiri itu, misalkan kalian dari PC1 ini ingin berkomunikasi dengan PC2, maka dari PC1 akan mengirimkan ke router terlebih dahulu, dan dari router dia akan mengirimkan ke PC2 ini ya teman-teman. Nah, karena dia melewati router, maka di router ini ada yang namanya itu tabel routing teman-teman. Kita cek, kita ketikkan perintah do show IP route. Nah, di sini sudah ada C atau C itu artinya connected ya teman-teman, atau sudah terhubung, dan yang L itu artinya belum terhubung teman-teman. Nah, karena tadi kita mengkonfigurasikannya itu yang IP ini sama yang ini, dan di sini keterangannya sudah C, artinya sudah connect. Ini ya untuk interface-nya bisa dilihat di sini 10.10.10 itu milik FA00, 20.20 itu milik FA01. Kita cek. Oke, sudah benar ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk konsep routing. Di routernya itu sudah terdeteksi sudah terdeteksi IP milik PC2 ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita akan membahas tentang setup topologi dua router teman-teman. Di sini sudah saya siapkan topologinya dan sudah ada IP-nya. Sebentar, saya besarkan terlebih dahulu agar kelihatan jelas. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada topologi untuk setup dua routernya teman-teman. Dan untuk yang pertama itu kita menggunakan router 2811. Untuk yang dua router ini kita menggunakan 2911 ya teman-teman. Di sini untuk PC1 IP-nya yaitu 192.168.1.10 dan /24. PC2 IP-nya 192.168.2.10/24, dan di sini sudah disiapkan untuk IP gateway yaitu 192.168.1.1/24, dan di sini 192.168.2.1/24. Ini untuk interface GIG 00 atau bisa juga disebut FA00, dan di sini juga untuk FA01 ya yang IP di sini. Dan untuk FA01 dan FA00 yang ada di atasnya yaitu FA01 10.10.10.1/24, FA00 10.10.10.10.2/24. Langkah pertama yaitu kita akan mengaktifkan interface-nya ya teman-teman. Di sini GIG 00 dan GIG 01. Kita
Kita buka router 1 terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface rank GIG 00 itu no is here. Oke, kita akan coba cek do show IP interface brief. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini untuk gigabyte atau GIG 00 atau bisa disebut juga FA00 statusnya sudah up. Dan untuk FA01 ini down, teman-teman. Dilihat ya, tadi di sini kabelnya itu masih berwarna merah. Karena di FA00 milik router 2 ini kita belum setting konfigurasinya ya. Setting interface-nya biar menjadi aktif seperti itu, teman-teman. Oke. Karena kita sudah mengaktifkan interface di FA01, selanjutnya kita akan memasukkan IP-nya yaitu yang ini, dan kita akan memasukkan yang milik FA00 dan FA01. Kita masuk dulu, misalkan di sini kita akan memasukkan untuk GIG yang 00 terlebih dahulu. Di sini IP-nya yaitu 192.168.1.1 dan jangan lupa masukkan subnet masknya yaitu 255.255.0. Setelah itu kita akan lanjut memasukkan interface 01. Kita masukkan yaitu 10.10.10.10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Teman-teman, kita lupa belum menambahkan IP add, perintah IP add. Oke, di sini kita sudah memasukkan IP pada GIG 00 dan GIG 01, teman-teman. Kita cek do show IP. Jadi di sini untuk FA01 atau GIG 01 ini belum menyala ya, teman-teman. Lalu kita akan coba masuk ke router 2. Kita akan mengaktifkan interface-nya terlebih dahulu. Kita salah klik. Interface rank kita pakai GIG. Lalu kita aktifkan. Oke, setelah itu kita akan memasukkan IP-nya ya, teman-teman. IP milik mana sih? Kita akan memasukkan IP yang GIG 00 dan GIG 01 ini, teman-teman. Pertama kita akan masuk ke GIG 00 dulu. IP-nya yaitu 10.10.10.2 dan subnet masknya 255.255.0. Lanjut kita akan memasukkan interface-nya GIG 01 yaitu IP address-nya 192.168.2.10 dan subnet masknya 255.255.255.6.
Oke teman-teman, jadi salah teman-teman. Sebentar. Ini kelebihan. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah mengkonfigurasikan untuk setiap IP di router 1 dan router 2. Bisa dilihat yang tadinya untuk interface GIG01 dan GIG00 ini mati lampunya ya. Sekarang sudah menyala setelah kita konfigurasikan ya teman-teman. Oke. Jadi tadi di GIG01 belum menyala itu karena di GIG02 milik router 2 ini belum kita aktifkan. Kita akan coba cek dulu di router 2-nya. Oke ya teman-teman, di sini sudah connect semua ya teman-teman. Oke. Kita coba cek lagi di ini do show IP root. Di sini 01 dan oke, sudah nyala juga teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Karena di sini sudah kedetek ya, ini sudah berubah menjadi lampu warna hijau ini. Selanjutnya kita akan mencoba ping atau mencoba berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2. Kita coba. Kita buka command prompt. Lalu kita ketikkan IP milik PC 2 yaitu 192.168.2.10. Ya, kita pastikan ya sudah benar. Kita cek. Kita tunggu. Oke, request time on. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini gagal karena kita belum menyeting static routingnya ya teman-teman. Nah, kita tulis dulu di sini source. Source itu IP milik misalkan di sini PC 1 berarti IP milik PC 1-nya yaitu 192.168.1.10 dan DST itu destination atau IP tujuannya yaitu misal di sini PC 2 berarti 192.168.2.10 ya teman-teman. Di sini juga kita tuliskan source-nya itu adalah 192.168.2.10 sedangkan destination-nya yaitu 192.168.1.10. Tadi kita sudah mencoba untuk berkomunikasi dari PC 1 ke PC 2 dan ternyata gagal ya teman-teman karena kita belum menyeting static routingnya ya teman-teman. Kita akan mencoba membuka tabel routingnya. Do show IP root. Apakah sudah ada IP milik PC 2? Bisa dilihat ya teman-teman, di sini itu belum ada IP milik PC 2. Adanya yaitu IP yang tadi sudah kita konfigurasikan. Ini. Itu teman-teman. Agar berkomunikasi itu ya kita butuh yang namanya itu static routing ya teman-teman. Nah, jadi untuk penjelasan static routing itu ketika PC 1 ingin mengirimkan ke PC 2 atau ingin berkomunikasi dengan PC 2,
Maka dari PC1 ini dia akan melewati router-router. Lalu di router-router ini dia akan memilihkan jalurnya ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk static routing itu teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, kita akan mengkonfigurasikan static routingnya. Kita buka untuk untuk router 1 terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan IP root. Lalu kita ketikkan IP tujuannya ya teman-teman. Di sini IP tujuannya itu di sini 192.168.2.10 yaitu IP milik PC2 ya teman-teman. Kita ketikkan IP root. Kita ketikkan itu IP networknya ya teman-teman. Jadi 192.168.2.0. Lalu kita ketikkan subnet max-nya 255 255.0. Nah, lalu kita akan menambahkan IP gateway-nya atau IP jalurnya itu ya teman-teman. Di sini kita tambahkan, kita lihat dulu. Karena akan melewati router 2 maka ini IP gateway-nya yang ini ya teman-teman. Kita masukkan 10. Oke teman-teman, kita sudah mengkonfigurasikan IP tujuannya. Lalu kita akan cek do show IP root. Apakah sudah ada ya teman-teman? Oke teman-teman, di sini sudah ada tulisannya S. S itu artinya statik. Jadi kita harus mengetikkan secara manual ya teman-teman. Oke. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan di router 2-nya. Kita konfigurasikan IP tujuannya dulu seperti tadi. Kita geser ke sebelah sini. Di sini untuk yang PC2 ini tujuannya itu 192.168.1.10 atau milik PC1. Kita ketikkan IP root, IP tujuannya yaitu 192.168.1.0. Subnet max-nya 255.255.0. Jangan lupa kita masukkan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.1. IP gateway-nya itu yang ini ya teman-teman. Oke, karena kita sudah mengkonfigurasikan IP root-nya, kita cek dulu di router 2 ini. Kita cek do show IP root. Oke teman-teman, di sini juga ada tulisannya S, yaitu artinya itu statik ya teman-teman. Oke, kita abaikan. Kita akan coba ping atau coba berkomunikasi dari PC1 ke PC2 menggunakan CMD atau command prompt, yaitu mengetikkan IP-nya. Awal-awal gagal. Kita ulangi.
Kita cek apanya yang salah ya teman-teman. Apakah kita sudah memasukkan IP-nya? Dan ternyata kita belum memasukkan IP-nya, pantas saja tidak bisa. Kita masukkan 192.168.1.10 dan subnet masknya 255.255.0, default gateway-nya 192.168.1.1. Lanjut untuk yang PC 2. Satu 10 ya. 192.168.2.10. Apakah tadi salah memasukkan? Kita cek. Kita cek teman-teman apakah tadi memasukkannya salah. Dan ternyata di sini kita salah memasukkan IP-nya ya teman-teman untuk interface GIG 01. Ini ya teman-teman, kita ulang ya. Kita masukkan interface GIG 01 IP ADD 192.168.2.1. Sorry teman-teman, tadi salah mengetikkan 255.255.0. Oke. Do show root. Lanjut. Kita coba lagi 192.168.2.10. Oke, sudah bisa ya teman-teman. 192.168 untuk IP gateway-nya. Kita cek 192.168. Oke, benar ya teman-teman. Kita coba komunikasi kembali di menu command prompt. Oh ya teman-teman, tadi di awalan itu gagal di tahap ini ya. Dan selanjutnya itu bisa teman-teman. Artinya ini mereka sudah bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Jadi itu penjelasan untuk dua router yang bisa saling berkomunikasi. Lalu kita akan coba menghapus kembali untuk konfigurasi static routingnya ya teman-teman. Kita buka router 1, no IP root, seperti 192. Bentar, kita bikin aja. Ini ya teman-teman, yang tadi kita menambahkan IP root, sekarang kita tulis no IP root 192.168. Loh, salah. Kita tambahkan no IP root. Nah, seperti ini. Kalau kita enter saja,
sini ya teman-teman. Sekarang itu static routingnya sudah hilang. Kita coba di router 2 yang tadi kita konfigurasikan. Bukan yang ini, bukan yang ini. Oke, yang ini kayaknya. Bukan ini. Yang tadi ya, teman-teman. No IP root 192.155.255.0.10.10.10.1. Nah, ini kita sudah menghapus untuk konfigurasi static routingnya ya teman-teman. Kita akan coba komunikasi lagi. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini itu destination host unreachable. Artinya ini tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, jadi artinya itu mereka tidak bisa berkomunikasi tanpa adanya static routing. Oke, kita tambahkan kembali. Ini yang no-nya tinggal dihapus saja. Enter. Kita keluar. Lanjut buka di router 2 itu no-nya kita hapus saja. Oke. Kita coba berkomunikasi kembali teman-teman. Ping 192.168.10. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini dia langsung bisa terhubung atau dia langsung bisa berkomunikasi dengan PC 2. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk static routing. Kesimpulannya yaitu mereka tidak bisa saling berkomunikasi tanpa adanya static routing. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai setup topologi 3 router. Nanti saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Dan saya akan menambahkan saya akan menambahkan IP pada PC 3 ini. IP-nya yang ini ya teman-teman. Kita buka desktop IP configuration 192.168.3.1. Kita belum menambahkan gateway-nya teman-teman di sini. 192.168.3.1. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah memasukkan IP konfigurasinya. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk source itu 192.168.3.10 atau IP milik PC 3 ini, dan destination-nya itu ada 2 karena akan mencoba agar PC 1 dan PC 2 ini bisa terhubung ke PC 3. Jadi destination-nya ada 2 yaitu milik PC 1 dan PC 2. Kita akan membuka router 3 terlebih dahulu. Kita akan mencoba berhubungan dengan router 1. Kita masuk ke mode global configuration.
kita tambahkan IP root atau IP tujuannya yaitu 192.168.1.255.255.255.0 untuk jalurnya yaitu di sini yang ini ya teman-teman, yang 20.20.20.1. Kita tulis 20.20.20.1. Lalu kita akan coba cek. Oh ya teman-teman, kita belum mengaktifkan interface-nya. Ini kita keluar dulu. Kita akan masuk lagi untuk mengaktifkan interface dan memasukkan IP gateway-nya. Oke. Kita lihat. IG 00.20.20.2. Oh ya teman-teman, di sini belum diaktifkan untuk interface GIG01 ya. No shutdown IP add. Oke. Lihat. Oke teman-teman, di sini sudah menyala tapi yang ini belum karena yang GIG02 ini belum dikonfigurasikan. Kita konfigurasikan. Interface GIG02. Mau shutdown. Masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2. 255.255.255.0. Oke, sudah. Kita cek. Oke, teman-teman, di sini sudah menyala ya, teman-teman. Sorry, di sini 20.20.1. Oke, sudah benar. Lalu kita akan coba memasukkan IP tujuannya itu di sini yang router 1 ya. Tadi yang sudah kita konfigurasikan, kita cari. Klik saja. Oke, mudah. IP root 192.168.1.0 255.0 dan 20.20.20. Kita cek ya teman-teman. Kita cek ya teman-teman. Ping 192.168. Sorry. 10. Kita cek apakah bisa ya teman-teman.
Oke teman-teman, gagal ya teman-teman karena kita belum mengkonfigurasikan pada router 2 dan router satunya. Lalu kita akan coba mengkonfigurasikan di router 2 nya. Kita tambahkan IP tujuannya, yaitu IP tujuan router 3, IP root 192.155.0.255.0.2 ya gateway-nya, karena dia akan melewati yang ini. Oke. Di router 3-nya kita tambahkan IP tujuan milik milik PC 2 atau router 2. Oke, di sini kita sudah. Lalu kita akan coba mengkonfigurasikan di router 1 ini. Dan IP gateway-nya 20 bukan 20 ya teman-teman. Sini karena akan melewati yang ini berarti 10 titik 2. Kita akan coba ping atau coba cek. Untuk PC 2 dulu. Oke ya teman-teman, di sini sudah bisa kita cek untuk PC 1. Dan alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi semua ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk setup topologi 3 routernya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang setup topologi VLAN. Jadi nanti di sini saya akan menambahkan 1 buah switch dan 4 buah PC, di mana PC tersebut sudah dibagi VLAN-nya. Seperti itu ya teman-teman. Saya akan buat topologinya dulu. Kita lanjut untuk membuat VLAN di switch ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membuat VLAN 10 dan VLAN 20, lalu akan membuat interface ini masuk ke dalam VLAN 10 dan VLAN 20. Kita langsung saja. Kita masukkan namanya VLAN 10. Lanjut VLAN 20. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan interface ini ke VLAN ya. Yang pertama kita cek di sini interface-nya itu belum kelihatan. Di sini interface-nya itu FA01 dan FA02, dan di sini FA03 dan FA04. Langsung saja interface rank FA01 switch port mode
akses switch port. Karena ini VLAN 10, maka kita ketikkan switch port akses VLAN 10. Lanjut untuk yang VLAN 20 kita ketikkan interface rank FA. Karena interface-nya 3 sampai 4 maka kita tuliskan. Lalu switch port mode akses switch port akses VLAN kita ganti 20. Lalu kita cek do show VLAN brief. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 sudah ada, dan di sini interface-nya sudah terhubung, di mana VLAN 10 itu interface-nya FA01, FA02, dan VLAN 20 interface-nya FA03 dan FA04. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk kabel ini itu belum menyala karena di interface GIG02 ini belum kita aktifkan. Maka kita aktifkan terlebih dahulu. Kita ke CLI, lalu masuk ke mode global configuration. Karena yang akan dimasukkan yaitu 02, lalu kita ketik saja. Ketikkan no shutdown. Oke, otomatis langsung menyala. Kita cek, bisa dilihat ya, kita cepatkan. Oke, sudah hijau. Lanjut, karena ini router, ketika kita akan membuat VLAN maka kita butuh yang namanya sub interface. Kita buat terlebih dahulu interface GIG02 titik. Karena kita akan VLAN 10 terlebih dahulu, maka kita ketik int GIG02 titik 10. Lalu kita ketikkan encapsulation .1q. Karena ini VLAN 10 maka encapsulation.1q 10. Jadi ini artinya kita akan memasukkan interface GIG0/2 ini ke VLAN 10 ya teman-teman. Lanjut, kita akan memasukkan IP milik VLAN 10 yaitu ini ya, yang sudah tertulis di sini. Kita masukkan saja IP address 172.168.1.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.255.255.0. Oke, sudah ya, kita sudah memasukkan IP-nya. Lanjut, kita akan mengkonfigurasikan subinterface VLAN 20. Kita ketikkan seperti awal tadi 2.20, lalu ketikkan encapsulation.1q20. Kita ketikkan VLAN IP VLAN 20 yang ini ya. Oke. Kita ketikkan IP address 172.168.2.1 dan subnet masknya jangan lupa 255.255.0. Lalu kita cek do show VLAN brief. Do show IP interface brief. Oh ya. Jadi di sini untuk mengecek pakainya do show IP interface brief ya teman-teman. Dan bisa dilihat untuk sub interface-nya sudah masuk dan sudah up atau sudah menyala ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk konfigurasi VLAN pada switch dan routernya ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan mencoba memasukkan di PC-nya. Di sini PC 4. Ini berarti buat IP gateway ya teman-teman. Kita
buka PC4, desktop, IP configuration 172 168.1 ini. Lalu kita ketikkan subnet masknya 255.255.255.0. Di sini 172.168.1.1 ya. Lanjut yang PC5. Oke. Dan IP gateway-nya sama ya. 172.168.1.1. Lanjut untuk yang di VLAN 20 ini untuk IP gateway. Ya Allah. Berarti ini 2.2. 2. Lalu subnet masknya sama, dan di sini IP gateway-nya 2.1. Oke, IP gateway itu yang ini ya, teman-teman. Lanjut di PC7. Satu 172.168.2.3. Oke, masukkan IP gateway. Sudah. Lalu kita akan coba ping ya, menggunakan ini saja. Kita akan coba dari yang PC4 ke PC5. Oke, bisa dilihat ini langsung sukses. Dan PC7, PC6 sukses juga. Apakah ini bisa menghubungkan beda network, beda VLAN? Dan ternyata tidak bisa, teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasikan routing. Kan routing itu untuk menghubungkan network yang berbeda ya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk pengkonfigurasian VLAN. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan static routing VLAN. Misalkan di sini itu di sini jalurnya itu 30.1. Oke.
Oke, jadi di sini untuk interface GIG02 ini dikasih IP yaitu 30.30.30.1. Nantinya di switch ini saya akan membuatnya menjadi mode terang agar PC3 ini bisa PC3 di router 3 ini bisa berkomunikasi dengan PC-PC yang ada di VLAN 10 dan VLAN 20. Kita buka switch 1 dulu. Di sini interface-nya berapa ya? Di sini berarti FA05 ya, teman-teman. Interface FA05, sorry 5. Switch port mode RAM. Sorry. Switch port mode. Duh. Oke, di sini sudah menjadi mode terang ya, teman-teman. Kita coba apakah ini sudah bisa berhubungan dengan PC yang ada di VLAN 10 ini. Kita coba. Mungkin awal-awal valid. Kita coba lagi. Bisa dilihat ya, teman-teman. Di sini PC3 sudah bisa berhubungan dengan VLAN 10. Apakah bisa berhubungan dengan VLAN di 20? Oke, awal-awal valid. Oke, successful ya, teman-teman. Artinya PC3 sudah berhasil untuk berhubungan dengan PC-PC yang ada di VLAN 10 dan VLAN 30. Kita cek ya di PC, di router ini. Kita cek dulu. Oke, teman-teman, bisa dilihat ya di sini yang C ini itu adalah IP milik VLAN 10 dan VLAN 20 seperti itu, teman-teman. Jadi di sini itu kesimpulannya router 3 atau PC3 ini sudah berhasil terhubung. Tapi untuk router atau router 1 atau PC1, router 2 atau PC2 tidak bisa terhubung atau berkomunikasi dengan PC-PC yang ada di VLAN 10 dan VLAN 20. Karena di router-router ini belum disetting untuk static routingnya. Maka dari itu kita akan settingnya agar bisa. Kita coba di router. Kita coba di router 2 saja. Sebentar, kita coba di router 2 dulu. Kita ketikkan IP milik VLAN 10 dan VLAN 20 itu ya. Kita ketik IP root 172.1.1.0.255.255.255.0. Oke, dilihat di sini untuk VLAN 10 kan 172.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255. Dan di sini kita akan menggunakan yang jalur ini ya 20.20.20.2.
20 titik. Lanjut untuk yang VLAN 20 ya. Oke, sudah. Kita cek do show IP root. Oke ya, bisa dilihat di sini sudah masuk ya, tapi masih statik. Oke, yang penting kita sudah memasukkan ya. Kita coba di router 1. Kita ketikkan IP tujuannya yaitu 172.168.1.0 255.255.255.0. Oh ya, kita belum mengetikkan gateway 10.10.10.2 karena di sini kan akan melewati yang ini, oke? Kita lanjut ya. Lanjut untuk yang VLAN 20 tinggal diganti saja. Oke, kita cek do show IP root. Show IP root. Oke, bisa dilihat di sini sudah ada ya. Oke, kita akan coba melakukan pengujian PC 1 ke PC 4. Oke, bisa dilihat di sini sudah successful untuk PC 1 ke PC 4 atau dari PC 1 ke VLAN 10. Kita coba dari PC 1 ke VLAN 20 ini yang di PC 7 sukses. Kita coba lagi yang di PC 5. Oke, masih invalid. Masih valid. Oke, sukses ya. Kita coba ke sini. Kita coba satu lagi. Oke, sukses. Selanjutnya coba dari PC 2 ke VLAN 10 atau PC 4 awal-awal. Oh ya, ini langsung sukses teman-teman. Lanjut ke PC 5. Oke, langsung sukses. Lanjut lagi ke PC 7 atau VLAN 20. Oke, satu lagi ke PC 6. Sukses juga ya teman-teman. Coba kita balik dari PC 6 ke PC 1. Sukses. Jadi begitu ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasikan static routing VLAN. Nah, jadi seperti itulah proses static routing. Oke, jadi seperti itulah static routing ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.